Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Cukup. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dina Khairunisa, Hadir, Bu. Sukarani Chandrani Tias, Hadir, Bu. Safaka Ahmad, Hadir, Bu. Intan Puspitasari. Hadir, Bu. Baik, semuanya pada hadir ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi bilangan bulat. Selanjutnya kita bahas pada materi kali ini yaitu tentang bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan mendiskusikan dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan pecahan, yaitu pecahan senilai, campuran, negatif, desimal, persen, penjumlahan dan pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan urutan pada bilangan pecahan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan pecahan dengan benar. Sekarang saya akan tampilkan dan jelaskan PPT tentang materi bilangan pecahan. Silakan disimak ya. Sebelumnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Di sini ada pengertian bilangan pecahan. Istilah bilangan pecahan dalam ilmu matematika terdiri dari pembilang dan penyebut. Pada hakikatnya, bilangan pecahan ini digunakan untuk bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Karena penyederhanaan pembilang dan penyebut ini dapat memudahkan proses operasi aritmatika sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar, namun tetap memiliki nilai yang sama. Selanjutnya di sini ada pecahan dan lambangnya. Nah, di sini ada beberapa kue yang melambangkan tentang pecahan. Di sini ada pecahan 1/2, di mana jika sebuah kue dibagi menjadi dua bagian yang sama seperti gambar 2, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah setengah bagian dari seluruhnya. Jika kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama seperti gambar 3, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/4 bagian dari seluruhnya. Bilangan setengah dan 1/4 disebut pecahan. Pada pecahan setengah, angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Selanjutnya ada pecahan senilai. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B di mana B tidak sama dengan 0, digunakan sifat berikut ini. Selanjutnya ada membandingkan dua pecahan. Di antara dua pecahan A per B dan P per Q dengan B dan Q tidak sama dengan 0 akan terdapat salah satu hubungan berikut. Di sini ada 3 poin, silakan dilihat dan dipelajari ya. Selanjutnya ada pecahan campuran. Berikut ini akan dibahas tentang pecahan-pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, seperti 3/2, 7/3, dan 13/5. Pecahan-pecahan tersebut dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang disebut pecahan campuran atau bilangan campuran. Contohnya di sini nomor 1 ada 7/3. 7/3 ini bisa juga kita pecah menjadi 6/3 ditambah 1/3. 6/3 hasilnya 2 ditambah 1/3, maka 2/1/3. Kemudian selanjutnya, bilangan campuran atau pecahan campuran ini dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa seperti berikut. Di sini ada bilangan 25/6. Maka 25/6 ini kita bisa pecah menjadi 2 ditambah 5/6.
Maka 2 ini didapat dari 12 dibagi 6 ditambah 5 per 6. Karena kita samakan penyebutnya. Maka hasilnya menjadi 17/6. Atau kita bisa juga dengan mengalihkan dan menjumlahkan bilangan tersebut. Jadinya 6 dikali 2 ditambah 5 per 6. Maka hasilnya jadi 17/6. Selanjutnya ada pecahan negatif. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, pada gambar di atas, titik yang terletak di tengah-tengah adalah di tengah-tengah 0 dan 1 menunjukkan titik untuk bilangan setengah. Dengan demikian, titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan negatif 1 menunjukkan bilangan negatif setengah, yang merupakan lawan dari bilangan pecahan setengah. Jadi, untuk setiap pecahan positif A per B, terdapat lawan dari pecahan tersebut yang merupakan pecahan negatif A per B. Selanjutnya di sini ada pecahan desimal dan persen. Nah, bilangan di atas ini merupakan bilangan desimal dengan 3 tempat desimal karena memiliki 3 angka di belakang koma. Dari uraian tersebut nampak bahwa bilangan desimal dapat dinyatakan sebagai bilangan campuran atau pecahan campuran. Sebaliknya, pecahan campuran maupun pecahan biasa dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal. Caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Selanjutnya ada persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Di sini lambang persen seperti ini. Untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A per B dikali 100%. Jadi A per B sama dengan A per B dikali 100%. Contohnya yaitu ada 7/20. 7/20 ini bisa kita ubah menjadi 7 dikali 5 per 20 dikali 5. Maka hasilnya 35/100% sama dengan 35%. Selanjutnya ada penjumlahan pecahan. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, hasil penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Selanjutnya ada pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan ini berbeda, penyebutnya dilakukan dengan menyamakan dahulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Di sini ada negatif A per B sama dengan negatif A per B per B per B. Negatif pembilang dan penyebut dibagi dengan B. Maka hasilnya negatif A per B per 1 sama dengan negatif A per B. Dengan demikian, pecahan negatif A per B dapat dinyatakan sebagai negatif A per B. Selanjutnya ada perkalian pecahan. Untuk sembarang bilangan pecahan, A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, selalu berlaku A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran itu harus kita nyatakan sebagai pecahan biasa. Di sini bisa kalian lihat sifat distributif atau penyebaran. Selanjutnya ada pembagian pecahan. Untuk sembarang pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 berlaku A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Dengan D per C ini adalah kebalikan dari C per D. Kemudian ada pemangkatan pecahan. Pada bentuk 1/2 pangkat 4, bilangan pokoknya adalah 1/2 dan pangkat atau eksponennya adalah 4. 1/2 pangkat 4 ini dibaca yaitu 1/2 dipangkatkan 4 atau setengah dipangkatkan 4. Nah, baik. Adakah yang ingin bertanya? Enggak ada, Bu. Cukup. Baik, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan soal yang akan saya berikan. Saya tampilkan terlebih dahulu untuk tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, untuk pembagian kelompoknya yaitu kelompok 1 oleh Dina dan Safaka, kemudian kelompok 2 untuk Sekar dan Intan ya.
Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 30 menit. Baik, Bu. Adakah yang kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, kerjakan dengan teliti ya. Gampang, Bu. Apakah sudah selesai untuk diskusinya? Sudah, Bu. Baik, silakan perwakilan kelompoknya untuk mengirimkan hasil jawabannya pada tempat yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom ya. Baik, Bu. Semuanya berarti sudah cukup paham dengan materi kita kali ini? Alhamdulillah, Bu. Insya Allah paham. Baik, Bu. baik. Untuk itu, saya memberikan beberapa soal untuk dijadikan evaluasi dalam pembelajaran kali ini. Silakan dicek Google Classroom-nya masing-masing dan kumpulkan tepat waktu sesuai dengan tenggat yang sudah disediakan ya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang materi himpunan. Silakan kalian pelajari materi himpunannya terlebih dahulu, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.